TFTzen, welcome to Potensi podcast Teknik Fisika Telkom University. Rame banget tuh. Iya. Oke, TFTzen, kita bakal nemenin kalian di beberapa menit kemudian. Tapi sebelum itu kenalin, nama gue Reva dan aku Aca. dan kita berdua di sini bakal nemenin kalian ngobrol sama orang-orang spesial. Boleh kali ya tes mic dulu kali ya, Bang? Halo. Wah, udah ada yang bisa nebak belum kita bakal ngobrol sama siapa? Wah, siapa tuh? Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Yap, dan pastinya jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok kita yaitu HMTF Telkom Univ. ya, mungkin kita langsung aja kali ya ngobrol sama Ya, biar nggak lama-lama juga kali ya. Iya, boleh nih. Halo Bang Farhan, Bang Ojan. Halo, Reva Aca. Gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik Kabar banget. baik. Nah, tubasnya gimana? Aman Aman, tubas? Bang. Tuh Mas. Ya gimana nih? Farhan dulu deh. Kalau tugas insya Allah berakhir baik. Insya Allah berakhir baik. Soalnya di semester ini tuh ada beberapa tugas dan kita juga lagi ngejalanin PTA. Gitu. Jadi semuanya harus rampung di saat yang bersamaan. Jadi insya Allah semuanya bisa terjalankan gitu ya. Dan ini tuh bahas terakhir kita ya di semester 7. Jadi semoga di semester 8 bisa lancar-lancar semua. Amin. Doain ya TFTzen, semoga lancar. Amin. Amin. Cak, tahu nggak Cak? Ada fun fact dari mereka berdua loh. Wah, apa tuh, Rem? Ternyata Bang Farhan sama Bang Ojan ini nggak cuma jadi kura-kura aja, Terus jadi apa dong? jadi koala juga. Apa tuh, Koala. Koala apa tuh? Walah. Koleah lab, koleah lab. Masuk. Masuk ya Korea. Oke. Ya. Gimana nih Bang, jadi anak lab rasanya? Anak lab rasanya yang pertama dapat uang ya, dapat waduh. uang. Catat nih TFTzen. Dapat uang dan juga dapat TAK. Waduh, enak banget. Terus dapat konsum intinya. Wih. Dan juga bisa ketemu teman-teman TFTzen yang lain juga gitu. Jadi dulu tuh ceritanya gua tuh sempet satu lab sama Farhan gitu. Di lab dasar, di lab fisika dasar. Lab paling gede tuh se-FTE ya. Wah. Tolong digaris bawahi. Aduh, iya Bang, siap. Terus sekarang lanjut di lab Mercy, teman-teman. Di apa itu Mercy? Mercy itu lab measurement and instrument system. Jadi Repa sama Aca nih lagi praktikum itu sekarang, bener kan? Iya, benar banget nih, merci. Iya, yang seru itu kan, gitu lah. Seru. Harus coba ya masuk lab Mercy. Harus Mas. coba. Oh, seru banget sih Susans itu. Kalau Bang Farhan gimana nih Bang? Kalau dari gua ya sebenarnya seperti yang dibilang sama Bang Jane tadi, kita tuh pernah satu lab bareng di lab fisika dasar. Cuman bedanya kalau Jane lanjut di lab praktikum, gitu. Ya kan lanjut di Mercy. Kalau gua nggak lanjut di lab praktikum, gitu. Gua sekarang ada di lab NDT, itu sebenarnya lab riset, gitu ya. Lab riset, lab TA yang lagi gua ambil sekarang. Jadi gua base labnya ada di NDT. NDT itu apa sih? NDT itu singkatan dari non-destructive test. Gitu, itu labnya Pak Dudi sama Pak Tasmika di situ. Wah, keren banget ya Ca ya, ternyata sesibuk itu ya anak lab-lab ini gitu. Sangat ambis ya. Tapi Bang, kan ada beberapa orang nih yang bilang kalau misalnya masuk kuliah itu jangan jadi kupu-kupu alias kuliah pulang. Kita harus jadi kura-kura, kuliah rapat. Itu gimana sih Bang menurut Abang? Oke nggak sih gitu? Dan emang sesibuk itu ya Bang kalau jadi kura-kura gitu? Mending ini ya, kunang-kunang. Apa tuh? Kuliah nangkring. Itu kayaknya begitu ya. Iya. Kayaknya begitu, cuman kondisi tidak bisa. Kalau dibilang harus nggak sih jadi kura-kura itu, sebenarnya tidak ada yang mengharuskan ya, gitu. Di garis bawahi tidak ada yang mengharuskan, tapi kondisi itu memang membawanya ke sana pasti. Di masa perkuliahan itu pasti memang membawanya ke sana. Kenapa? Karena kita sebagai mahasiswa pasti satu bersosialisasi, Iya. kita berorganisasi, kita berinteraksi.
gitu. Dimana ketika kita berorganisasi kita akan menghadapi yang namanya rapat. Iya. Nah, tapi tidak selalu ketika di setiap hari itu pura-pura gitu. Jadi kuliah rapat, setiap hari rapat, enggak juga gitu. Tapi balik lagi, priority rapat ini mau dibawa kemana, urgensinya apa, sepenting apakah rapatnya, seintensif apakah rapatnya sehingga harus dilaksanakan beberapa kali dalam seminggu gitu. Kalau misalnya boleh berbicara sih, gue juga pengennya kupu-kupu gitu loh. Iya. Gitu, mana rumah jauh apa yang gue pengen Pulang belum. pergi. Iya gitu, pengennya sih juga kan kupu-kupu. kunang-kunang juga ya, Iya. balik kuliah, Pengennya kunang gitu. nongkrong Iya. gitu kan. Asik tuh. Apalagi teknik ya, nggak jauh-jauh dari nongkrong. Nongkrong. Itu dia. Wah. Itu dia, cuman balik lagi ya, ketika berorganisasi itu banyak pintu yang terbuka, banyak mata yang terbuka melihat kanan kiri, jadi dapat insight baru, otak juga lebih terbuka, jadi benefit dari berorganisasi itu juga pastinya banyak gitu. Jadi nggak ada yang dibilang capek, pura-pura rugi, pura-pura ngapain sih gitu. Nggak ada yang Sia-sia. sia-sia, bener, nggak ada yang sia-sia dari pura-pura gitu. Kalau dari Bang Majan, Majan deh. Ya, gimana nih? setuju ya sama Farhan gitu ya, pura-pura tuh tidak ada yang mengharuskan. Dan rapat tuh juga sebenarnya bikin dengan tanda kutip muak ya rapat ya. Ada rapat divisi, rapat kerja, rapat pleno, ragap. Waduh. Aduh, sibuk banget. Jadi kadang bisa sampai dulu ya kalau online sampai double meet gitu, double zoom, gitu, double device. Multitasking ya jadinya. Iya, rapat ini, rapat itu gitu loh. Tapi di lain sisi kita jadinya bisa gimana manajerial diri kita itu diuji gitu. Jadi soft skillnya lah gitu kan, kayak ketika kita diberi responsibility atau tanggung jawab, jadi kita harus ngerjain itu. Apakah kita udah bertanggung jawab atau belum? Iya, benar banget. Ya gitu sih. Terus ada nggak sih Bang hal-hal lucu atau struggling waktu menjadi kura-kura? Struggling. Iya. Hal-hal lucu sebenarnya apa ya, kalau misalnya dibilang hal-hal lucu terkait kura-kura pastinya banyak. Kayak misalnya contoh, gue kan rumahnya jauh. Gue tiap hari pulang pergi, gue nggak ngekos. Dan ada satu momen gue itu tabrakan jadwalnya. Gue harus nganter sama gue belanja malam-malam, sama gue harus rapat. Nah tapi gue nggak dikabarin sama mama gue, maksudnya di reminder sama mama gue kalau minta anterin, terus gue malah milih rapat. Akhirnya gue didiemin tuh selama 1 minggu sama mama gue. Ya, agak repot ya. Agak repot. Prioritasnya Ya, rada iya. bingung ya. Iya. Di situ gue udah minta maaf, tapi ya udah. Kalau Bang Majan? Kura-kura yang lucu sih dan nyebelin mungkin ini ya. Jadi kita anak kos gitu ya. Iya. Kita anak kos pulang ke kosan, misal kayak kuliah dari pagi sampai sore, malam ada rapat nih. Kamar tuh pasti berantakan Iya. gitu kan, ya nggak sih? Iya. Kamar berantakan, pulang cuman ganti baju, rebahan bentar, sambil makan mungkin ya, terus berangkat lagi gitu. Paling yang nyebelin itu. Kalau hal lucu sih paling apa ya? Banyak sih ya, banyak banget. Sampai gak bisa diceritain nih kayaknya nih ya. Oh. Saking banyak. Bingung mau pilih ceritanya yang mana Pilih ya? yang mana? Aduh, gila sih, ternyata sesibuk itu ya, Ca ya, Iya Teh sih. Fizen. Tapi balik lagi dari kesibukan itu jadi ada cerita. Wah, Gitu. kenangan ya. Ada kenangan, Iya. benar. Bisa ceritain ke cucu-cucu? Ah, Bisa. bisa. Ya waktu abang dulu ya, Dek. Kelas. Aduh, tapi Bang, di balik ini nih, di balik semua kesibukan Abang nih, apa sih yang bikin Abang semangat? Apakah ada support system dari Ya, belakang nih? Atau gimana nih Bang? Boleh nih, Ya, Majan. pasti ada support system gitu ya. Misal rapat bareng gitu loh kayak. Catat Fizen harus ada support Barang, system.
rapat bareng gitu, tapi juga seru aja gitu. Emang seneng gitu ketemu orang gitu. Ngobrol, terus ada yang dikerjain bareng-bareng gitu. Apalagi selain lab kita juga rapat ini ya, event besar TF ya, internal, yaitu Piston gitu ya teman-teman. Jadi kita rapat tuh ngomongin gimana acaranya bakal berlangsung, itu seru juga gitu. Bikin semangat jadinya itu ya. Iya, Bang, ya? emang bakal seru nih acaranya nih gitu loh. Iya. Kalau dari Bang Farhan, Kalau dari secara support system ya, sebenarnya support system ada, cuman kebetulan nggak di TF nih sayangnya gitu ya. Bukan di teknik nih sayangnya gitu. Tapi support system terbesar saat ini sih donatur abadi, yaitu orang tua. Nah, pasti. Iya. Jadi Paling. target gue untuk kuliah selama ini tuh ya gue ingin membuat orang tua gue bahagia lah. Maksudnya siapa sih mahasiswa yang kuliah nggak pengen ngebuat orang tuanya bahagia gitu kan, bangga sama apa yang udah kita capai selama 4 tahun gitu. Nah jadi kalau dibilang apa yang bikin semangat ya pasti dari orang tua gitu. Tapi kalau misalnya dari semangat ngejalanin kegiatan atau event-event yang ada di HMTF itu pastinya karena dorongan motivasi dari gue dan teman-teman gitu. Jadi gue dan teman-teman yang lain itu apa ya, mempunyai emosional untuk membangkitkan HMTF menjadi lebih baik gitu. Bukan berarti HMTF tidak bangkit, tapi kita membuat apa sih yang bisa di upgrade gitu, apa sih yang bisa dikembangin gitu. Nah itu alhamdulillahnya gue dan teman-teman mempunyai visi yang sama gitu. Kita mempunyai visi yang sama, jadi kita bisa bareng-bareng lah untuk ngebangun HMTF ini yang jadi lebih baik. Jadi itu juga jadi motivasi gue dan teman-teman supaya kita sama-sama semangat di sini. Jadi gitu sih. Gitu teman-teman, garis bawahi chat donatur ya, donatur abadi. Donatur Sekarang abadi. juga bilang Terima kasih. Ayah, bunda, papa, Mama, papi, mami, umi, abi. semuanya nggak disebut ya, semuanya. Pokoknya jangan lupa berterima kasih kepada orang tua. Betul. kalian. Catat, Iya, catat. udah minta nggak minta ya, minta sih Minta. ya, minta donatur Iya, gitu betul. kan. Ya jangan sampai kita sampai malas-malesan juga ya Betul. netizen. Nah kan Abang Ojan sama Bang Farhan ini kan ikut lab, terus ikut himpunan juga kan. Nah apa sih yang Abang dapetin dari kura-kura itu sendiri? Hal apa? Jadi dulu. Boleh deh. Yang didapetin pernah Pak? Konsumsi ya. Kita sebagai anak kos harus pintar-pintar mencari kesempatan. Ide Gitu. bagus dong. Iya, ide bagus. Untuk menghebat uang makan kita ya, jadinya dapatnya anak secara gratis gitu. Yang pertama konsumsi yang bakal kalian dapat. Yang kedua kenalan sih ya. Iya. Nanti banyak kenalan. Nah, jadi di TF tuh ya banyak banget ya kita lihat nih teman-teman kita, kalau ada acara event bakal ada namanya cinta lokasi. Itu ya. Bagaimana? Aca ya. Gitu. Termasuk Anda ya. Gitu. Di TF tuh pasti aja ada yang cinlok gitu loh. Terus selanjutnya bakal dapetin rasa gimana sih caranya untuk menjalankan sebuah acara, terus bagaimana berorganisasi, manajerial, sumber daya manusia, dan masih banyak lagi sih gitu. Oke. Kalau dari Bang Farhan gimana nih? Kalau dari aku dari gue ya, apa yang didapat dari kura-kura sama kayak Jane sih gitu, kurang lebih konsumsi. Kalau dari Jane kan konsumsinya mungkin lebih banyak dari sisi lab gitu ya. Iya, betul. Gitu. Kalau dari Jane lebih banyak dari sisi labnya. Kalau dari gue itu lebih banyak karena dari rapat sama dosen nih gitu. Apalagi kalau rapat sama dosen tuh kan makanan dosen harus enak gitu kan. Ah, iya. Gitu. Jadi kadang kalau kita rapat sama dosen juga dibaginya yang makanan enak. Anggaran per orangnya juga beda itu ya. Beda. Gitu.
Terus bener juga yang dikatain sama Bang Jane kalau kita itu bakal dapat relasi ya. Jadi relasi kita itu pastinya meningkat gitu dengan cara gimana? Kita membuka jalan untuk berinteraksi dengan orang yang sebelumnya kita nggak tahu, untuk kita menjadi tahu dengan orang itu. Dia bergerak di bidang apa yang bisa kita kembangin melalui dia. Gitu. Nah itu bisa menjadi cara untuk berinteraksi dengan orang-orang dan memiliki relasi yang baru gitu ya. Nah kemudian apalagi sih yang didapat, pastinya experience ya. Tadi yang dibilang sama Bang Jane, banyak banget experience yang bisa didapat, mulai dari manajerial, dari kesulitan-kesulitan yang dialami, terus susah senangnya gimana. Itu pasti experience-nya dapat banget dari kura-kura gitu. Jadi ya kalau dibilang gimana sih kura-kura, aku bisa bilangnya rasain aja sendiri. Aca tahu nggak, Teftizen tahu nggak kalau Cakahim sama Wakahim kita ini dia tuh udah melewati KP-nya atau kerja praktiknya ini. Oh iya, benar, ya kan? Betul. Nah biar podcast kita ini benar-benar bermanfaat banget nih. Bermanfaat bagi orang-orang yang belum KP. Mau nanya nih Bang, waktu dulu tuh KP di mana aja sih Bang? Farhan aja dulu. Kalau dari gue pribadi ya, gue itu daftar di PT Pertamina EP. EP itu singkatan dari eksplorasi produksi. Gitu. Ya, gua alhamdulillahnya gue tembus di Pertamina. Terus gue nge-apply yang di Field Subang. Gitu. Jadi di Field Subang itu dia pengumpul minyak terbesar di situ. Minyak dan gas terbesar di area Jawa Barat. Jadi dari Pertamina EP di Subang itu baru disalur-salurkan gitu. Alhamdulillahnya gue masuk dan tembus ke Pertamina EP situ. Kalau dari Bang Ojan? Kalau aku ketemu lagi KP. KP ya namanya. Iya. KP di BRIN ya, di Badan Riset Inovasi Nasional, atau yang dulunya LIPI, Iya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ya. Nah, Indonesia. Dulu di departemennya namanya Departemen Fisika. Pusat risetnya Pusat Riset Fotonik gitu. Nah, baru pada dengar kan gitu. Iya, baru. Fotonik tuh singkatnya adalah bagaimana riset tentang fotonik gitu loh. Foto, namanya foto, berarti sebuah material yang menangkap cahaya seperti itu. Terus untuk pesan-pesan untuk anak semester 5 nih Bang, apa aja sih yang Iya. harus dipersiapin sebelum KP gitu? Kan udah tahun Iya. depan nggak sih? Iya, betul. Tahun Kayak depan, apakah berkas-berkas atau pengalaman apa gitu, atau misalnya KP ini nih gimana sih Bang, kita harus Tips lah nyiapin gitu. nyiapin di matkul apa aja gitu, atau gimana sih Bang? Boleh dari siapa nih? Dari gue mungkin ya. Jadi kalau yang dari mau gue sampaikan untuk teman-teman yang bakal mengambil KP, terkhusus untuk teman-teman 22 sekarang ya. Iya, betul Bang. Gitu, teman-teman 22 yang akan mengambil KP, gue sarankan untuk kalian pilih dulu atau bayangkan dulu kalian itu kedepannya mau ngambil peminatan apa. Apakah kalian mau masuk ke energi, atau material, atau instrumen, atau apapun itu yang ada di kita, gitu kan. Tapi biasanya ada 3 ya, energi, material, instrumen. Gitu. Kalian pilih dulu kalian itu kedepannya mau ngambil peminatannya apa, baru nanti kalian cari tempat KP yang sesuai dengan peminatan kalian. Supaya apa? Supaya nanti yang kalian pelajari dan kalian kerjakan di lapangan itu linear. Gitu. Linear itu kan berarti jalannya berbarengan loh. Kan? Sejalan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cari relasi ke abang kakak sebanyak-banyaknya. Gitu. Kenapa? Kalian itu bisa dengan mudah dapat tempat KP kalau misalnya kalian mau bertanya. Gitu. Misalnya kalian nanya ke aku, "Bang, kemarin cara daftarnya gimana?" Dikasih semua. Ini contoh berkas ada, ini kontak yang harus kalian hubungin ada. Kalian tinggal minta. Gitu. Kita
dari abang kakak yang sudah menjalani KP itu pastinya dengan senantiasa ngasih tahu lah ke adik-adik kita untuk gampangnya biar mereka ini seperti apa gitu. Itu kalau saran dari gua. Dari Jana mungkin? Yang pertama itu ada, ya pertama ini perlu ada kenalan ya, Iya. ya koneksi. Mau di mana sih, siapa yang harus dihubungin, itu harus disiapin jauh-jauh hari. Karena kita tahu sendiri perusahaan juga tidak secepat itu untuk kayak menerima kita dengan tanda kutip gitu, karena butuh proses segala macam administrasi. Jadi kalian juga harus mempersiapkan jauh-jauh hari, targetnya kemana sih, backupnya kemana gitu. Selain itu juga harus ini ya, matkul yang berhubungan Betul. sama di tempat KP-nya. Kenapa? Karena suka ditanya ya, Betul. suka ditanya. Contohnya apa tuh bang? Pertanyaannya? Kayak misalnya kalau aku tentang material ya, KP-nya. Jadi ditanya tuh matkul-matkul tentang fisika material gitu. Oh, berarti kira-kira kita harus menguasai banget nggak sih bang untuk peminatan itu? Pastinya harus menguasai. Soalnya gini, penguji di lapangan atau mentor di lapangan itu sudah menaruh harapan besar lah terhadap mahasiswa fisika ini gitu loh, terlebih teknik fisika gitu ya. Jadi misalnya sebagai contoh, aku di lapangan itu aku di bagian instrumen. Nah bahkan di instrumen itu ada banyak perhitungan basic yang harus kita ketahui, masa aliran, laju aliran gitu ya, terus tekanan pipa dan lain sebagainya, dan itu kita udah belajar sebenarnya kan. Iya. Di fisika 1, fisika 2, terus ada PRD juga dan lain sebagainya. Itu kita sebenarnya udah belajar. Tapi kita bawa lagi nih ke tingkat yang lebih advance di lapangan. Di skala industri itu seperti apa sih materi-materi yang sudah kita pelajari ini gitu ya. Jadi kalau misalnya dibahas sepenting apa sih materinya, penting banget gitu. Tapi banyak yang bilang katanya dunia kerja tidak mirip dengan apa yang dipelajarin sama kuliah. Menurut abang nih yang udah KP gimana sih rasanya? Salah besar. Salah besar. iya. Salah besar. Salah besar. Kayaknya fisika tuh dibawa kemana aja nggak sih? Iya Betul, kan? sih. Heeh. Gitu. Berarti beruntung banget nih TFTZ masuk TF. Betul. Betul. Segera buat teman-teman angkatan 25, 26, 27 siapkan diri masuk teknik fisika gitu. Karena balik lagi tadi kayak yang aku udah bilang pas aku ditanya-tanya di lapangan, ya sebenarnya itu basic dari yang udah kita pelajari gitu. Iya. Iya sih. Gitu. Jadi emang harus menguasai kita ya, Iya. Caya, dari sekarang juga. Tapi pernah lupa nggak sih bang kayak wah materi apa nih kayak? Oh pastinya lupa gitu Pak. Jadi waktu itu aku pernah dikasih tes gitu sebelum mulai ke lapangan. Aku dikasih tes selama 10 menit, coba jabarin ini rumus apa. Waduh. Gitu. Terus ada beberapa rumus yang aku lupa dan itu dijadiin PR gitu. Oh. Jadi pas nyampe kosan di tempat KP pun belajar lagi gitu, ngulik-ngulik lagi. Iya. Ya kalau kita belajar ya kan baca PPT nih ya. Ketika waktu ujian juga kan yang inget cuma warna PPT-nya ya. PPT warna biru. Iya, benar. banget. Berarti emang KP ini nih emang gak selalu ada beberapa yang dibutuhin banget nih matkul kita gitu ya untuk kayak kita aplikasiin secara langsung Betul. gitu. Betul sekali. Wih, kayaknya itu lagi pada pakai TF merchandise ya. Kok pada pakai gelang, lanyard, ada topi juga di sini, ada buku. Iya deh, Ca, yang punya gelangnya beli di mana sih? Atau nggak belinya di mana? Di mana? TFTZ pada kepo nggak belinya di mana? Kepo. Beli di mana sih, ya? Beli di Aku mana? kasih tahu ya, belinya di TF Official Store. Buat teman-teman yang anak TF, di luar TF, langsung aja kepoin Instagramnya TF Official Store, karena di situ kita jual merchandise TF yang pastinya lucu-lucu dan nggak cuma untuk anak TF aja kok, topinya juga lucu. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk pantengin Instagram TF Official Store. Betul banget tuh.
abang juga udah KP gitu kan, udah pernah juga ikut industrial visit gitu kan bang. Nah, sebagai anak teknik fisika, banyak banget nih perusahaan yang kurang tahu atau kurang mengenal gitu teknik fisika tuh ngapain aja gitu, teknik fisika tuh apa aja, karena rata-rata juga rekrutmen tuh lebih sering dicarinya itu teknik kimia, teknik elektro gitu, yang emang biasa muncul gitu. Nah, gimana sih cara abang ngenalin branding teknik fisika gitu ke perusahaan atau yang waktu itu abang KP kemarin gitu bang? Oke, kalau dari gue pribadi ya ini terjadi juga sama gue pas kemarin gue KP. Jadi di pembimbing lapangan gue itu tuh bertanya gitu, di teknik fisika tuh apa sih yang dipelajarin gitu loh. Gue di situ jelasin bahwa di teknik fisika itu ada 3 yang kita pelajarin atau peminatannya ada 3. Ada instrumen, energi, sama material. Cuman di situ gue lebih jelasin lah kalau gue itu lebih condong ke instrumennya. Jadi pas pembimbing gue tahu bahwa di teknik fisika itu mempelajari 3 peminatan itu, jadi dan pembimbing gue juga udah tahu gue lebih condong ke arah mana, maka pembimbing gue menempatkan gitu. Oke, karena kamu lebih fokusnya di instrumen, nanti kamu saya tempatin di sini ya gitu. Dan menurut gue itu juga jadi salah satu cara ya untuk kita memperkenalkan apa sih teknik fisika tuh di dalam dunia industri ini kepakainya di mana gitu. Jadi sebenarnya banyak sih kepakainya gitu. Tinggal cara kita aja menyampaikannya seperti apa. Kalau dari Bang Ojan kemarin gimana tuh Bang? Nah, kalau dari gua setuju banget sih, kayak emang di teknik fisika ini kan luas banget. Makanya mungkin perusahaan tuh pengennya yang udah jelas gitu. Maksudnya tidak rancu dengan tanda kutip tekniknya itu mempelajarinya khusus. Misal di elektrikal perusahaannya pengen ada orang elektrikal, berarti ngambilnya dari teknik elektro gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kita bisa untuk bersaing, karena di kita kan banyak juga belajar tentang kelistrikan, terus tentang instrumentasi, bahkan material gitu. Jadi kalau cara untuk brandingnya gimana? Jadi kita harus fokusin sih sebenarnya waktu kuliah mau ambil apa gitu. Jadi ada yang kita jual juga gitu untuk bersaing, untuk masuk ke perusahaan, mungkin kayak gitu. Iya sih. Tapi menurut Bang Farhan sama Bang Ojan nih, yang lagi hits banget nih, yang dicari sama industri atau perusahaan tuh kira-kira tuh di bagian kita tuh di bidang apa sih Bang? Kan kita ada kayak yang terkhususnya kan, peminatannya itu ada kayak energi, material, instrumentasi. Menurut abang-abang nih, lebih kecondong kemana sih Bang peminatan saat ini? Kalau buat sekarang sih menurut gua semuanya ya, dari instrumen, energi, material itu sekarang lagi up to date banget. Misalnya instrumentasi, bagaimana yang punya Pak Indra Chandra gitu ya, yang tentang biru langit. Jadi biru langit itu kan pengukuran kadar ya, kadar luar ruangan gitu ya. Jadi itu diperlukan sama anak-anak instrumen gitu. Nah, terkait itu masih dengan alatnya Pak Indra juga kan bisa berkaitan sama material. Misal material untuk si sensornya gitu kan. Terus energi ini biasanya di apa? Ini ya panel surya gitu. Nah, panel surya masih berhubungan juga sama instrumentasi, bagaimana pemasangannya, kelistrikannya, dan sampai bahkan material gitu. Material itu biasanya untuk bahan pembuatan si sel suryanya. Apakah bisa menangkap cahaya matahari dengan sangat baik atau tidak gitu. Semuanya sangat berkaitan gitu. Jadi kalau misalnya kalian menguasai 3 elemen tadi ya, instrumen, material, sama energi, udah itu mah langsung bikin startup aja gitu. Siap-siap nih. Boleh tuh. Boleh banget nih. Gitu. Tapi Bang, di TF sendiri nih ya Bang ya, kan kita kan banyak banget nih matkul-matkulnya, bahkan campur-campur ya Bang, nggak berfokus sama satu gitu. Sedangkan ada beberapa orang yang cuman misalnya, aduh aku cuma paham di bagian instrumentasi aja nih, energi aku kurang gitu. Kira-kira ada nggak sih wadah untuk belajar bersama atau diskusi bersama gitu Bang? Ini berarti terkait akademik ya? Iya. Oke, jadi gue mau jelasin. Jadi kalau di
AMTF itu kita ada badan semi otonom atau BSO yang disebut dengan komutator, Rev. Gitu. Jadi apa sih komutator itu? Komutator adalah wadah untuk para mahasiswa-mahasiswi teknik fisika yang ingin menggali lebih dalam terkait ilmu yang dipelajari gitu. Dalam artian di sini komutator adalah wadah yang mewadahi mahasiswa untuk menggali lebih dalam segi akademik gitu. Jadi misal Reva nggak ngerti di mata kuliah fisika gitu ya, fisika 1 atau fisika 2. Nah itu Reva bisa bertanya-tanya di forum yang disediakan oleh komutator. Jadi di komutator juga open discussion gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, ada apa, dia itu bakal bisa ngebantu kalian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terlebih di komutator juga ada kegiatan-kegiatan tuh seperti responsi, terus TF mengajar. Nah itu tuh diadakannya sama komutator untuk biasanya sih untuk maba-maba gitu ya, tingkat 1, tingkat 2. Nah itu tuh masih ada komutator untuk pelajaran-pelajaran tertentu gitu. Nah, buat itu kan buat akademiknya ya Bang. Betul. Kalau buat non akademiknya ada nggak sih wadah buat para kita tuh yang mahasiswa TF buat kayak main bareng lah, apa futsal ya, olahraga bareng. Olahraga gitu ya. Yang non akademik lah. Nah, berarti kalau non akademik itu ada namanya Grey Warrior. Apa tuh Keren kan Grey namanya? Warrior? Nah, Grey Warrior ini adalah badan semi otonom juga sama kayak komutator. Jadi dia itu bergeraknya di non akademik. Jadi kan kalau kita mengerjakan tugas, kita juga harus sehat gitu. Iya, betul. Olahraga, futsal bareng, basket bareng sediain sama Grey Warrior. Selain otak cemerlang, fisik juga harus Sehat. gitu. Tapi dari kesibukan semuanya nih Bang, pasti kadang kan awal-awal nih untuk para maba nih kan, kayak aduh mental aku nih nggak kuat banget di teknik gitu Bang. Itu gimana Bang cara Abang menyelesaikan permasalahan mental ini Bang? Wah, mental ya. Mental, Biar nggak stres lah. kalau mental sebenarnya lebih karena nongkrong sih. Nongkrong gitu. Jadi biasanya kalau tingkat 1, tingkat 2 kan itu banyak banget tugas-tugas dari lab ataupun tugas-tugas dari matkul gitu ya. Nah itu tuh menurut gue pribadi ya, itu bisa teratasi dengan cara kalian berinteraksi gitu. Kalian berinteraksi dengan teman sekelas gitu, yang paling dekat teman sekelas, terus nanti teman angkatan, ataupun kalian udah bisa buka channel ke abang kakak, itu jauh lebih baik gitu. Karena apa? Sekalinya kalian ngobrol itu kalian bisa ngelupain gitu loh hal-hal yang lagi diberatin di dalam pikiran kalian gitu loh. Karena kalian walaupun dalam sesaat tidak memikirkan hal itu. Gitu. Kalau Bang Ojan sendiri nih gimana cara melatih mental? Oh, melatih mental. Perteknikan ini nih. Ya, kalau di teknik ya sebenarnya tugas-tugasnya ya wah kita tahu sendiri ya. Berapa malam gitu ya mengerjakan gitu ya. Apalagi sedang pekan tugas juga ya. Sekarang ini butuh membutuhkan energi yang banyak, mental yang kuat gitu ya. Jadi sih sebenarnya tenang aja gitu ya, jangan pernah ngerasa sendiri gitu. Terus juga harus bermental kuat. Ya, TF tuh harus bermental. Bahkan semuanya ya, semua orang tuh harus bermental. Kenapa? Karena nanti setelah dari dunia kuliah kita bakal ke dunia yang lebih luas lagi, dunia kerja gitu ya. Jadi kita harus latih nih dari sekarang bareng-bareng. Harus latihan mental ya. Kan abang-abang ini kan udah kuliah jalan, terus ikut lab juga kan, terus ngerjain tugas tingkat akhir, terus pokoknya banyak lah kegiatan-kegiatan abang ini. Nah, role model abang sendiri tuh siapa sih? Waduh, role model ya. Sebenarnya kalau dari gue pribadi, untuk memiliki role model itu agak susah ya. Gitu. Jadi kalau misalnya gue berpatokan role model gue siapa sih, yang nggak ada gitu loh. Soalnya
kalau dari background keluarga gue beda semua, yang teknik cuman gue Oh. gitu, yang teknik cuman gue. Terus kalau dari sisi perkuliahan gitu ya, mungkin ada dosen-dosen ataupun abang kakak tingkat yang bisa gue jadiin role model, tapi menurut gue pun gue sendiri udah bisa jadi role model buat diri gue sendiri. Asik. Tinggal itu lagi balik lagi, gue harus naruh set point gue di mana, output gue mau kemana gitu. Jadi gue ya udahlah, daripada gue pusing-pusingin gue nyari siapa sih role model gue, mending gue taruh role modelnya gue sendiri, tapi gue taruh set point sama outputnya gitu. Mantap Banget banget. nih. Nah, kalau Bang Ojan nih, diri sendiri apa gimana? jelas udah jelas itu mah diri sendiri. Ini Ya ikut-ikutin kan? Ya enggak. Kenapa tuh Bang, diri Ya, sendiri? karena pertama kalau kita punya menurut gue kalau ada patokan role model berarti kita ingin seperti dia gitu kan. Nah jadi pengen bebas aja sih intinya, jadinya bebas. Kalau misalnya kita punya patokan role model terus nggak nyampe nih, nggak kekejar-kejar, nanti kecewa gitu. Betul. Jadi diri sendiri gitu, diri sendiri role model. Jadi kan kalau males-malesan diri sendiri ya, diri sendiri yang tahu gitu. Benar. Gitu. Nah, Be yourself kalau lah. Be yourself. Oh, be yourself. Be yourself. Asik. Kalau TFTizen gimana nih? Lebih memilih role model dari orang lain atau jadi diri sendiri? Boleh banget komen di video ini. Oh iya, Cak, ternyata udah lama banget ya kita ngobrol juga ya Bang ya. Lumayan lah. Lumayan Lama lama banget. banget ini kita ngobrolnya. Nah, tadi kan kita udah ngobrol banyak banget nih ya, Ca ya, mulai dari KP, terus gimana abang-abang ini sesibuk kura-kuranya gimana gitu betul. kan. Nah, sekarang aku pengen abang ngenalin nih ke TFTizen ataupun yang bukan TFTizen nih. Kira-kira apa aja sih atau gimana sih life as teknik fisika students gitu, Bang? Boleh? Ini berarti Sehari-harinya. simulasi sebagai Iya. anak teknik, Ya buat Teknik teman-teman aja tuh, SMA Bang. ya dengerin, Nah, sangat seru ini ya masuk mungkin, teknik. ini gambaran, Gitu. Iya, buat- buat my life. gambaran buat anak-anak SMA yang mau join ke Tekvis gitu ya. Jadi pada umumnya di Tekvis itu ketika kalian masuk pasti kalian bakal disambut oleh abang kakak kalian. Betul. Hai gitu. Kalian bakal disambut oleh abang Benar. kakak kalian, bakal dijemput ya di hari pertama kalian perkuliahan, bakal dijemput oleh abang kakak kalian. Ada istilahnya bukan Gitu. tadi? Oh, ada istilahnya. Iya, Tadi tahu. baru baca tuh. Iya, baru baca. Tuh, Grey Warrior bukan Bang? bukan. Bukan. Ada kalimatnya kayak gini. Ade datang, abang jemput, Aduh. abang pulang, ade antar. Gitu. Jadi teknik. Jadi untuk maba yang baru datang tuh dijemput kan sama abang kakaknya. Iya. Nah, terus abang kakaknya wisuda diantar sama ade-adenya tuh. Betul. Asik Gitu. banget ya di teknik ini ya. Betul, asik banget gitu. Nah itu tadi pas kalian pertama datang bakal dijemput sama abang kakak kalian. Terus di semester awal itu kalian bakal lebih fokus ke mata kuliah dasar lah ya. Iya. Gitu. Dan juga praktikum dasar sebagai pengenalan kalian untuk praktikum di prodi selanjutnya gitu ya. Dalam artian kayak gini, prodi lab dasar itu akan ngajarin kalian praktikum basic atau materi-materi basic apa yang bakal kepake ke depannya Iya. gitu. Dan di Tekvis itu ada 2 praktikum dasar kan. Ada dasar komputer dan fisika dasar gitu. Nah, kemudian masuk lagi kalian ke tingkat 2, nanti mata kuliahnya bakal lebih advance lagi, bakal lebih serius lagi, bakal lebih susah lagi. Nah, itu kalian udah harus membiasakan diri Ya. gitu. Tingkat 2 seru dan cukup menantang. Betul. Jadi
kalau di tingkat 1 kalian apa namanya? Adaptasi. Adaptasi. Nah, tingkat 2 itu sudah mulai terbiasa. Ya. Gitu ya. Tingkat 3 juga nanti kalian mulai terbiasa. Iya. Gitu, sampai akhirnya kalian ya udah sehari-hari melakukan itu. Iya, gitu. betul. Gitu. Jadi ya pada umumnya sih nggak terlepas dari ini ya, dari praktikum dan mata kuliah itu aja sih. Gitu. Yes. Laprak gampang. Laprak gampang. Kita tuh ya terhitung di Telkom TFTL itu terhitung lapraknya yang mudah. Gitu. Emang benar Iya, banget. kita nggak kenal istilah laprak, tapi kita kenal istilah TR, Betul. technical report. Technical report tuh. Jadi bisa dibilang gitu kita mengingat kembali ya Bang ya. Iya, kemarin tuh mengulas, potensi mereview gitu Iya, ya. bener banget. Menganalisis ulang tuh TR Iya. TFTzen jadi TRTzen. Pokoknya ya yang nonton ini bilang ke keluarganya join aja teknik fisika. Iya, Di Oh. Telkom bener University. banget. Di Telkom University tapi. Ini jadi ambasador dari Telkom University ya. Gak apa-apa, bagus. Bagus. Gitu, jurusan kita kan nanti jadi makin Rame ramai. nanti kan Yes. abis sekarang 4 kelas, nanti tambah jadi 7 ya, Iya, betul. 9, 11. Kayak di sini kenapa kita jadi cerita ya? Oke. Ada nggak sih Bang pesan-kesan untuk maba-maba TFTzen di sini Bang? Yang baru mulai kuliahnya nih, masih awal-awal, ambisinya kira-kira ngapain aja gitu Bang? Dari Jani dulu nih yang bijak nih. Oh, iya. Waduh. Pokoknya Singkat saja. pesan ya, singkat saja. Kasih apa pesannya ya, langsung pesan Iya, ya, langsung pesan. pesan aja ya. Pesannya pokoknya jangan merasa sendiri, cari teman yang banyak dan pokoknya kalau ada apapun cari teman untuk bercerita ya. Terus enjoy di Bandung, nikmati Bojong Soang ya. Oh, yes. Nikmati teknik fisika ya. Semuanya harus dinikmati gitu ya. Mantap. Kalau dari Bang Farhan. Pesan dari gue ya buat teman-teman maba ataupun teman-teman tingkat 2 yang lagi ada di TFTL sekarang, pesan gue sih semangat terus aja. Dijaga terus aja kesehatannya, semangatnya gitu ya. Apapun yang kalian nimba di sini itu pasti bakal berbuah hasil gitu. Gitu. Walaupun kalian bakal ngerasa terseok-seok sekarang, kalian bakal ngerasa berat banget sekarang, tapi nanti pasti akhirnya bakal berbuah hasil ketika kalian sudah memakai toga didampingi orang tua. Asik. Amin. Betul. Kasih satu kata buat TF dong Bang. Buat TFTzen nih yang lagi Iya. dengerin podcast kita. Satu kata ya. Satu kata Jan. Kalau satu kata, Farhan dulu. Lempar-lemparan Satu ya. kata ya buat TF ya. Memorable. Memorable, asik. Dalam banget ya Allah. Iya. Kenapa tuh memorable? Karena dari gue pribadi gue nggak bakal expect punya bakal berada di jurusan yang seperti ini gitu. Dalam artian jurusan yang teman-temannya solid, adik kakaknya baik, bisa komunikasi gitu. Walaupun ada kendala-kendala tapi kita diselesaikannya bersama-sama gitu. Dan gue nggak bakal ngelupain sih untuk hal-hal yang menurut gue itu memorable dan gue nggak bisa ngerasain hal itu di luar sana gitu loh. Iya. Kalau Bang Bang Oja Oja nih. Nah, ini lagi mikir ya. Soalnya gimana ya, TF ini nggak bisa diceritain atau diungkapkan dengan kata-kata ya. Asik. Oke, kalau ditanya kata-katanya apa? Nah, Apa tuh Bang? Apa tuh Bang? itu. Kedengaran kan? Singkat saja. Singkat saja. Pokoknya Gitu ya. Pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan Nggak kata bisa ya. diungkapkan dengan Nggak bisa kata-kata. diungkapkan dengan Mahal. Oh ya. Wow, bener. Mahalnya banyak arti nih ya. Banyak arti ya. Wow. Mahalnya banyak arti ya. Gitu. Mahalnya bukan katanya mahal.
Tolong ya, ini agak. Insya Allah katanya selalu murah. Insya Allah rezeki mah ada terus ya. Betul. Buat mengejar pendidikan. Betul. Wah, Cak, itu udah lama banget Iya ya nih, nih kita udah. ngobrol-ngobrol nih sama kakak-kakak yang ganteng ini dan keren. Wah. Saking jadi ya. Sebelumnya makasih banget untuk Bang Ya, Farhan Bang sama Ojan. Bang Ojan udah mau nemenin kita untuk ngobrol di podcast pertama kita Ya, ini. seneng banget juga ini Ya. ya jadi tamu pertama ya. Iya, Aduh. benar banget. FYI dulu itu pernah ada ya podcast HMTF dan alhamdulillah sekarang bangkit lagi. Thank you banget nih untuk Reva dan Aca dan teman-teman yang ada di sini, tepuk tangan dulu. Thank you banget yang sudah kembali mewujudkan apa yang sudah kita impikan bersama. Gitu, thank you. Oke. Makasih Bang. Nah, buat teman-teman nih yang tertarik banget sama merchandise yang ada di depan kita atau yang lagi dipakai nih sama abang kakaknya, bisa banget kepoin di Instagramnya @tf Official Store. Jangan sampai ketinggalan PO-nya ya, teman-teman. Dan mungkin segitu aja kali ya, Ca ya. Oh iya, ini follow juga dong Oh IG kita. iya, jangan lupa untuk follow Instagram kita dan TikTok kita apa, Ca? HMTF Telkomunif. Yap, benar banget. Dan jangan lupa juga untuk like Komen dan subscribe. Nyalakan ini apa? Lonceng. Loncengnya, biar dapat biar ada notifikasi. notifikasinya nih. Oke, mungkin sekian di podcast kita hari ini. Terima kasih yang udah dengerin Potensi sampai akhir. Ya. See you di next Potensi. Dan Dadah.